Oke, padang gurun. Itu intinya saat Allah terasa jutaan mil jauhnya dan janji-janjinya bahkan makin jauh, oke? Oke, kita mengerti itu. Maksud saya, mari membuatnya lebih nyata. Apakah Anda ingat ketika Anda diselamatkan pertama kali? Anda serahkan hidup kepada Yesus, Anda dipenuhi Roh Kudus, oke? Oh, saya ingat ketika itu terjadi pada saya. Saya tertawa sepanjang jalan pulang dari gereja. Dan bangun untuk pertama kalinya dengan gembira esoknya. Seolah saya anak kecil di hari Natal. Saat saya remaja, ibu saya biasa berkata, kau seorang tukang ngomel di pagi hari, oke? Maksud saya hanya membisikkan namanya. Dan hadiratnya nyata di sana. Saya ingat satu kali, Anda akan pikir ini menyenangkan. Daryl, hanya Anda yang akan ingat apa yang akan saya katakan. Pemutar 8 truk di mobil saya. Itu sebelum era kaset, oke? Ini barang langka, oke? Pemutar 8 truk saya rusak selama 2 hari. Itu sangat bikin frustasi karena saya tak bisa dengar lagu penyembahan apapun. Maka saya tumpang tangan atas pemutar 8 truk itu dan Tuhan memperbaikinya. Sepertinya apapun saya minta Tuhan di sana, oke? Mirip dengan itu, saya ingat ketika Edison masih bayi, dia merengek dan menangis. Lisa ada untuknya, oke? Ia menyuapinya, menyusuinya, menjaganya, ganti popok. Tapi kemudian saatnya tiba, Edison bertambah besar. Tontonlah ini. Dan pesawatnya tiba. Oh, hai, saya Todd. Ini istri saya, Tracy. Hai, Kami di sini untuk membahas betapa hebatnya Timmy. Oh, dia anak hebat. yang ganteng. Saat saya memakaikannya baju di pagi hari, ia selalu tersenyum di wajahnya dan menyanyikan lagu-lagu. Menggemaskan. Benar, Ya, benar. benar. Dan semua anak itu hebat. Oh, iya. Sangat Beberapa hebat. lebih hebat. Dia kecil, merasa baik hari ini. Saya tidak ingin dia mengalami semacam frustrasi yang dapat membawa ke dalam trauma yang Aku akan... tak bisa bayangkan tagihan konselingnya jika kita membuatnya melakukan semuanya sendiri. Ya, Jadi, kamu siap berangkat kerja? Siap masuk ke keretamu? baiklah. Baiklah, ayo pergi. Andai Mama ada di sini. Kau tahu, bosnya menelpon kemarin. Oh, Ya. apa katanya? Bosnya sangat tidak baik. Bosnya sangat tidak baik. Dan kadang ketika dia mulai membahasnya, saya ingin berubah jadi ibu elang. Baiklah, semuanya kita akan mengulas angka penjualan di tahun 2018. Saya yakin tim, Anda punya laporan penjualan? Tidak, Kenapa tidak? saya tidak suka. Oke, kau tahu, salah satu yang selalu kami lakukan adalah membiarkan Timmy melakukan yang dia mau. Hai, Tim. Apa yang sedang kau lakukan? Saya lagi kerja. Ya, jika Kevin menelpon sekali lagi karena Timmy terlambat kerja 2 jam. Kita mendampinginya secepat yang kita bisa. Ya, benar. Kita Kadang, pergi ketika dia mau kau tahu, pergi. kadang kereta bayinya kempes. Ada apa sayang? Timmy, kami sayang kamu. Benar. Sangat. Benar. Apa hanya kita orang tua yang anaknya tidak pernah melakukan kesalahan? Silakan duduk. Tim, terima kasih sudah datang. Saya mau langsung ke masalahnya. Kinerja Anda berakhir di semua tempat. Kami akan melepaskan Anda. Tahu apa? Aku tak terima ini. Aku telepon papaku. Kamu teleponlah papamu. Oh, ini teman kecilku. Hai Timmy, apa kabarmu nak? Oh, ada apa? Aku mau kamu ngomong dengan bos. Beraninya Anda bicara begitu kepada seorang anak? Orang dewasa macam apa yang bicara pada seorang anak? Itu dia bukan seorang anak, Pak. Ia sudah besar. Ia seorang pria dewasa. Apa? Dia apa? Oh, apakah Anda punya anak, Kevin? Kurasa tidak. Hah? Timmy harus melepaskan pekerjaannya. Tampaknya kita tidak mengantarkannya tepat waktu. Hai, Pak. Ya, Dan itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita. ya, tanggung jawab. Ya. Kami sudah pikirkan untuk pindah lebih dekat ke pencari kerja potensial.
Dan itu komitmennya akan kami buat. Pastinya. Kau tahu? Dan itulah pengorbanan yang rela kita lakukan untuk anak kita. Yap. Pastikan dia berangkat kerja tepat Kenapa waktu. kalian sangat diam hari ini? Kami sedang menyaring pencari kerja yang potensial. Ya, saya akan wawancara dengan seorang pengusaha potensial besok. Semoga berhasil. Yap, ya. Ya. Kau akan mendapatkannya. Aku Ya. tahu. Dan kita sedang mencari apa yang cocok dengan gaya hidup Timmy, ya kan? Kita ingin bisa punya waktu tidur siang. Aku bukan. Tim, lihat saya. Lihat saya. Tim, Saya ingin melihatmu menggambar Tim. sesuatu yang lebih baik. Apa itu kata-kata? Kami akan melakukannya untuknya. Kami akan memastikannya hidupnya sempurna. Makasih, Pak. Ya, saya rasa tidak masalah. Sampai jumpa, Kevin. Kadang aku berpikir dia mewarisinya dariku karena aku yang baik. Itulah aku. Kau ayah yang baik. Itulah aku. Tidak apa-apa. Tidak, Tidak apa-apa, tidak. tidak Saya apa-apa. akan telepon perusahaan Saya ini. hanya ingin satu Saya kotak akan jus. telepon mereka. Saya hanya ingin satu kotak jus. Bukan jenis yang ini. Saya mengerti. Kita Kau akan menuntut membereskannya. seseorang. Kau membereskannya. Kupikir kita orang tua yang hebat. Kita memang orang tua yang hebat. Ya. Yap. oke. Itu menyenangkan bukan? Tim kami sangat brilian saat membuat film ini. Jadi, kita adalah makhluk roh. Sama seperti kita bertumbuh secara fisik dan intelektual, kita harus bertumbuh secara rohani. Dan Allah tahu itu. Dan itulah tujuan padang gurun. Oke? Sebab pelajaran ini yang sepenuhnya kita fokuskan ialah apa tujuan padang gurun. Saya sedang bicara tentang makhluk rohani. Jika Anda lihat perkembangan fisik kita, apa yang membatasi fungsi pertumbuhan fisik kita? Pikirkanlah waktu. Anda pernah lihat anak usia 2 tahun setinggi 1,8 meter? Tidak. Diperlukan 18 tahun sebelum kita mencapai kedewasaan fisik, benar? 18, 19, 20, 21, tepat di sana, benar? Jika Anda lihat pertumbuhan intelektual, fungsi apa itu? Belajar. Anda tak bisa dari kelas 1 ke kelas 8, bukan? Anda harus masuk kelas 1, 2, 3, 4. Anda bisa lakukan secepat yang Anda inginkan. Jadi pelajaran mental dan intelektual bukanlah fungsi dari waktu, itu fungsi belajar. Itu sebabnya ada anak yang tamat SMA umur 14 dan ada orang umur 60 tapi tidak pernah tamat dari SMA. Karena itulah fungsi belajar. Lihatlah pertumbuhan rohani. Fungsi apa itu? Apakah itu fungsi dari waktu? Tidak. Tidak sama sekali. Oke? Saya telah bertemu orang yang baru setahun lahir baru, tapi lebih dewasa dari mereka yang telah 20 tahun diselamatkan. Oke? Mereka yang telah 20 tahun diselamatkan, mereka telah mengitari gunung padang gurun, benar? Oke. Apakah itu gunanya belajar? Orang Farisi dapat mengutip luar kepala dari 5 kitab pertama Alkitab. Tapi di sini anak Allah memandangi wajah mereka. Tapi mereka bahkan tidak tahu siapa dia, benar? Apa gunanya pertumbuhan rohani? 1 Petrus 4 ayat 1. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Apa artinya berhenti berdosa? Ia mencapai kedewasaan rohani yang utuh. Anda mengerti? Sekarang, saya telah melihat orang-orang yang menderita yang mengalami kepahitan, oke? Benar? Oke? Mereka bertindak seperti bangsa yang terjebak di padang gurun selama 40 tahun itu. Jadi, pasti ada elemen lain di sini yang terdapat dalam Ibrani 5 ayat 8. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Dengarkan ini, dia harus mempelajarinya. Dia tidak membawa ketaatan ke dunia, dia harus mempelajarinya. Dari apa dia belajar taat? Dari apa yang telah dideritanya. Jadi, jika Anda lihat ayat sebelumnya, katanya, dalam dagingnya ia telah mempersembahkan ratap tangis kepada dia yang sanggup menyelamatkannya. Dia di padang gurun. Dan di padang gurun, dengan cobaan ataupun tidak adanya kehadiran Allah yang nyata, dia tetap taat. Jadi, bagaimana kita bertumbuh secara rohani? Kita bertumbuh secara rohani ketika kita menaati Allah di tengah penderitaan, di tengah padang gurun, di tengah kesukaran, di tengah penganiayaan, di tengah cobaan. Kita menaati Allah bahkan ketika dia terasa jauh, sejauh jutaan mil jaraknya. Jadi, itu sangat penting. Nomor 1, padang gurun. Apa tujuannya? Itu musim saat Allah mendewasakan kita. Apakah Anda atau seseorang yang Anda kenal berbicara bahasa lain selain bahasa Inggris? Apakah Anda menginginkan pengajaran yang lebih menginspirasi dari John dan Lisa Bevere? Kunjungi cloudlibrary.org, situs gratis video streaming dan mengunduh sumber materi. Pilih bahasa, pilih sumber materi dan perpustakaan besar, e-book, video, buku dan pengajaran audio, acara TV, Alkitab, dan banyak lagi.
Ingin tahu selengkapnya, kunjungi cloudlibrary.org. Apa tujuan kedua padang gurun? Itu musim untuk merendahkan hati kita. Ia membuat kita rendah hati. Lihat Ulangan 8 ayat 2 sekali lagi. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini untuk merendahkan hatimu. Mengapa kerendahan hati sangat penting? Sebab Allah memberi anugerah kepada yang rendah hati. Lihatlah kerendahan hati sebagai magnet anugerah dan kita butuh anugerah untuk dapat berjalan seperti Yesus. Anugerah mengampuni dosa, anugerah keselamatan kita, itu hadiah cuma-cuma. Tapi anugerah memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Begitulah Allah mendefinisikan anugerahnya. Nomor 2, mengapa kita menginginkan kerendahan hati? Alasan favorit saya, Allah tinggal dengan mereka yang rendah hati. Yesaya 57, ayat favorit saya. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya. Saya suka bagaimana Allah menggambarkan dirinya untuk berkata yang maha kudus namanya. Aku bersemayam. Bukan aku berkunjung. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus bersama orang yang remuk dan rendah hati. Mengapa semangat orang yang rendah hati perlu dibangkitkan? Sebab dia berada di padang gurun. Mengerti? Oke, jadi sangat-sangat penting. Jika Anda lihat Musa, ia sangat percaya diri pada usia 40 tahun. Siapa yang dapat membebaskan bangsa ini? Itulah aku. Tapi setelah 40 tahun di padang gurun, ia seorang yang sangat berbeda. Dan akan kita bahas nanti. Sekarang, katanya tentang Musa setelah 40 tahun di padang gurun, Musa adalah seorang yang sangat rendah hati. Sangat rendah hati. Lebih rendah hati dari siapapun di muka bumi. Pernyataan yang hebat. Dialah manusia paling rendah hati saat itu di planet ini. Jika Anda lihat Yesus, benar, dia pergi ke padang gurun. Tapi apa yang dia sampaikan kepada orang? Marilah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Oke? Jika Anda lihat Rasul Paulus, dia mengalami Yesus. Tapi ia pergi ke Arabia, padang gurun, benar? 3 tahun dia ada di Arabia, oke? Tapi lihatlah hidupnya, saya suka hidupnya. Dia mulai di tahun 56 Masehi, lihatlah apa katanya. Katanya kepada jemaat Korintus, akulah yang paling hina dari semua rasul. Anda tahu bagaimana orang melakukan kerendahan hati yang palsu? Itu sebenarnya bukan saya, tapi sepanjang waktu dia berkata, oh ya, tapi perhatikan baik-baik, benar? Anda tahu apa yang saya maksud? Anda tak dapat pura-pura rendah hati. Itu dusta ketika Anda tuliskan di kitab suci. Roh Kudus hanya akan membiarkannya menuliskan itu jika ia benar-benar percaya dialah yang paling rendah hati dari semua rasul. Tapi lihatlah 6 tahun kemudian. Kini dia menulis, kepadaku yang paling hina dari semua orang kudus. Dia makin maju dalam apa? Dia berangkat dari yang paling hina dari semua rasul menjadi yang paling hina dari semua orang kudus. 2 tahun kemudian, tepat sebelum dia dipenggal, katanya, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ia beranjak ke tempat paling hina dari semua manusia. Jadi, inilah yang dilakukan padang gurun bagi kita. Ia mengerjakan kerendahan hati di hidup kita. Kita menginginkan kerendahan hati. Nomor 3. Oke, apakah Anda menikmati ini? Oke, tujuan padang gurun, apa alasan ketiga? Itu masa menemukan diri sendiri. Oke, lihatlah kitab Ulangan ini. Ini luar biasa. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Apa ujiannya? Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apa Allah perlu tahu apa yang ada di dalam hati mereka? Tidak. Dia membiarkan mereka tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ini luar biasa. Dan ini menjadi satu aspek besar dari kursus ini. Dan kita akan habiskan beberapa pelajaran tentang ini. Dan itulah yang akan menuntun kita ke yang berikutnya. Ini masa pemurnian. Jika Anda lihat apa kata Yesus pada gereja yang mengira mereka memilikinya, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan engkau tidak tahu, lihat ini, tidak tahu apa yang tidak dia punya, tidak ada penemuan diri. Ingat yang saya katakan tentang apa yang dikerjakan padang gurun, ini membongkar apa di dalam hati Anda. Jadi mereka tidak tahu bahwa mereka melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, dan dia berkata, apa solusi masalah mereka? Aku menasihatkan engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadi aspek besar dari padang gurun, tujuan nomor 4, dan akan saya bahas dalam beberapa pelajaran, ialah pemurnian, yang artinya membersihkan dan menyucikan, oke? Kelima, saya suka aspek padang gurun ini. Tujuan kelima ialah, ia membangun kekuatan dalam hidup kita. Itu satu musim kekuatan, oke? Jika Anda lihat Lukas 1 ayat 80, saya suka ayat ini. Adapun anak itu, ini tentang Yohanes Pembaptis, bertambah besar dan lihat ini. Makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun. Perhatikan, padang gurun ini jamak.
Ada lebih dari satu pengalaman padang gurun yang mungkin Anda lalui. Sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dan nomor 6, itu satu masa pewahyuan. Tidak diragukan lagi. Ini aspek favorit saya akan padang gurun. Oke, apa yang saya maksud? Baik, lihatlah Yesaya 40. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berliku-liku menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Padang gurun ialah tempat di mana Allah menyatakan dirinya. Lihatlah Musa, ia ada di balik padang gurun. Allah menampakkan dirinya di semak menyala. Lihatlah Rasul Yohanes, ia di pulau gersang Patmos dan dia beroleh wahyu dari Yesus Kristus. Lihatlah Yusuf mendapat mimpi di penjara untuk menolong juru minum dan juru roti. Maksud saya terus dan tanpa ragu, inilah aspek favorit saya tentang padang gurun. Baiklah, ketujuh, tujuan padang gurun ialah memimpin kita ke dalam janji yang Allah perbuat bagi kita. Oke, kita akan membahas ini dengan mendalam. Singkatnya, padang gurun ialah proses yang mempersiapkan kita akan promosi atau penggenapan janji Allah bagi kita secara pribadi. Ini sangat penting. Yang ingin kita tanyakan sekarang, apa yang memperlama masa padang gurun? Oke, apa yang memperlamanya? Karena saya sudah katakan Anda dapat memperlamanya. Jika Anda lihat Israel, ada 5 hal yang mereka buat yang memperlama di padang gurun mereka. Pertama, mereka bernafsu akan hal-hal yang jahat, sangat jahat, oke? Kedua, mereka penyembah berhala. Apa penyembahan berhala saat ini? Itu saat Anda menempatkan kehendak keinginan Anda di atas kehendak Allah. Saat Anda mengingini sesuatu yang sudah Allah katakan untuk dijauhi. Ketiga, mereka melakukan amoralitas seksual. Oke? Ini sangat serius. Keempat, mereka mencobai Allah. Ini mungkin yang paling serius dari 4 yang saya sebutkan. Benar? Anda siap untuk nomor 5? Ini menjauhkan mereka dari tanah perjanjian. Mereka tukang mengeluh. Satu hari, saya berdoa dan berkata, Tuhan, mengapa engkau begitu keras menentang sungut-sungut? Apa jawaban Roh Kudus pada saya? Katanya, karena sungut-sungut adalah hinaan kepadaku. Karena sungut-sungut berkata pada Tuhan, aku tak suka yang kau lakukan dalam hidupku. Jika aku adalah kau, aku akan lakukan hal berbeda. Itu tidak adanya rasa takut akan Tuhan. Tidak ada tanda hormat pada Tuhan. Oke, saya akan bahas ini nanti karena ini topik yang besar. Oke? 1 Korintus 10 ayat 11. Setelah 5 dosa didaftarkan, sungut-sungut adalah yang terakhir. Semuanya ini telah menimpa mereka, umat Israel di padang gurun. Sebagai contoh bagi kita. Jadi dia menulis pada pembaca perjanjian baru, ini ditulis untuk memperingatkan kita. Ingat, agar sempurna dalam Kristus, kita harus mengajar dan memperingatkan yang hidup di akhir zaman. Sekarang, saya ingin ambil waktu mengatakan ini, dan sekali lagi akan saya katakan, hal pertama yang saya pikirkan ketika pertama kali saya memasuki musim padang gurun, sebagai bayi Kristen, saya berkata, Tuhan, dosa apa yang telah kuperbuat? Apa dosa yang kulakukan? Lihat, Anda tidak pergi ke padang gurun karena Anda berdosa. Lalu Anda mengakuinya dan bertobat. Namun Anda bisa masuk ke satu masa gersang jika Anda sengaja terus-menerus berdosa dan tidak bertobat. Lihat apa kata penulis Ibrani, dan saya ingin memastikan Anda mengerti ini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Suaranya telah diberikan bagi kita dalam firman-Nya dan Roh Kudus meneranginya. Jangan keraskan hatimu. Dia menulis kepada orang percaya perjanjian baru. Jadi seorang percaya perjanjian baru dapat mengeraskan hatinya. Seperti yang dilakukan Israel ketika mereka memberontak di padang gurun. Ketika mereka menguji aku di padang gurun, benar? Lihat ini luar biasa. Waspadalah, dengarkan ini. Waspadalah. Lalu, jika saya berdiri di dekat tebing dengan kedalaman 3.000 kaki, pemandu wisata akan berkata, waspadalah, jangan melangkah 5 langkah ke tebing itu. Percayalah bahwa saya akan mendengarkannya. Jadi perlakukanlah ayat ini seperti itu. Waspadalah saudara-saudari. Kita sedang membahas orang Kristen. Jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dosa akan mengeraskan hati Anda, bahkan sebagai seorang percaya. Jangan seorang pun menipu Anda dan memberitahu Anda bahwa anugerah akan menutupinya dan menjaga semuanya baik-baik saja.
Hanya kali ini saya sebutkan ini, karena saya sadar bahwa jika Anda menonton kursus padang gurun, Anda mungkin seorang murid yang sangat serius. Apakah Anda seorang bayi, seorang anak, atau seorang dewasa di dalam Roh Kudus, Anda sangat lapar akan Allah. Jadi saya tidak akan berjerih lelah soal ini, tapi saya sangat ingin Anda tahu bahwa orang-orang memasuki tempat yang sangat gersang dan padang gurun karena dosa yang disengaja dan tidak bertobat. Dengan ini, kita akan menutup pelajaran ini, dan sekarang Anda telah tahu 7 tujuan padang gurun. Kita akan bersiap dan masuk dalam pembahasan tentang proses Allah di pelajaran berikutnya.